Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksi Arisandi, NIM 62035100003, kelas IKORD. Tugas proyek ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Kualitas Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Departemen Room Division, Swiss Berlin Hotel Manyar, Surabaya. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Swiss Berlin Hotel Manyar, Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Swiss Berlin Hotel Manyar, Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh karyawan Room Division. Pengolahan data penelitian ini menggunakan program SPSS 16.0. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, variabel gaya kepemimpinan otoriter memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel lingkungan kerja memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Namun, secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan variabel yang paling dominan adalah lingkungan kerja. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepuasan karyawan terhadap pengaruh kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada hasil penelitian. Profil responden. Dalam penelitian ini, responden pria berjumlah 8 orang dan responden wanita 9 orang. Responden berjumlah 10 orang dari divisi front office dan 7 orang dari mayoritas responden berusia 20 sampai 30 tahun dengan pendidikan terakhir sarjana atau S1. Responden yang bekerja mayoritas sebagai staf umum. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Analisis deskriptif. Jawaban responden dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata min jawaban responden terhadap masing-masing pernyataan dan secara keseluruhan. Hasil tanggapan responden akan variabel gaya kepemimpinan otoriter X1. Sebagian besar menyatakan, manajer memiliki disiplin yang sangat tinggi terhadap saya, dengan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,06, sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh variabel gaya kepemimpinan otoriter tersebut sebesar 3,73. Dalam interval kelas termasuk dalam kategori 3,40 lebih kecil dari X 4,20 yang menunjukkan responden memberi nilai setuju atas pernyataan tentang semua variabel gaya kepemimpinan otoriter. Hasil tanggapan sebagian besar responden akan variabel lingkungan kerja X2. Sebagian besar memiliki nilai rata-rata tertinggi yang sama yaitu sebesar 4,12. Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh variabel lingkungan kerja tersebut sebesar 3,94 dalam interval kelas termasuk dalam kategori 3,40 lebih kecil X lebih kecil 4,20 yang menunjukkan responden memberi nilai setuju atas pernyataan tentang semua variabel lingkungan kerja. Hasil tanggapan akan variabel kepuasan kerja Y, sebagian besar responden menyatakan setuju pada hasil tertinggi sebesar 4,41. Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh variabel kepuasan kerja tersebut sebesar 4,05 dalam interval kelas termasuk dalam 3,40 lebih kecil dari X dan lebih besar dari 4,20 yang menunjukkan responden memberi nilai setuju atas pernyataan tentang semua variabel kepuasan kerja. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan software alat bantu hingga SPSS 16.0. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dari tabel 4 adalah Y sama dengan 2,182 lebih kurang 0,370 X 1 ditambah 0,746 kali 2 menunjukkan sasaran variabel kepuasan kerja Y dipengaruhi oleh besaran variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2. Selanjutnya ada uji R2. Uji koefisien determinasi atau R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan secara bersama-sama dengan variabel independen. Berikut merupakan hasil uji koefisiensi determinasi menggunakan alat bantu hitung berupa software SPSS
0. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa besarnya nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,791. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2 dengan variabel kepuasan kerja Y adalah kuat karena nilai korelasi 0,791 terletak antara 0,60 sampai 0,799.540. Nilai koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tidak bebas atau variabel menerangkan variasi variabel tidak bebas atau variabel bebas, yaitu variabel kepuasan kerja. Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh nilai R2 0,626 yang berarti bahwa sebesar 62,6% kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2. Sisanya 37,4% dipengaruhi oleh variabel ini di luar model yang diteliti. Selanjutnya ada uji koefisiensi korelasi parsial. Nilai korelasi parsial atau R menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas yang meliputi variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2. Parsial terhadap variabel terikat kepuasan kerja, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi R2 terbesar adalah untuk variabel lingkungan kerja X2 sebesar 0,612. Artinya secara parsial variabel lingkungan kerja atau X2 memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan kerja dan nilai prosentasi hubungan sebesar 61,2%. Sedangkan yang memberikan pengaruh yang terkecil terhadap kepuasan kerja adalah variabel gaya kepemimpinan otoriter X1, yaitu sebesar 16,7%. Selanjutnya ada uji hipotesis uji T. Uji menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2 secara parsial pada kepuasan kerja karyawan Y. Berikut merupakan hasil uji T menggunakan alat bantu hitung berupa software SPSS 16.0. Besarnya nilai signifikan variabel bebas gaya kepemimpinan otoriter X1 pada uji adalah 0,116 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas gaya kepemimpinan otoriter X1 tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada kepuasan kerja Y. Hotel Swiss Berlin, sedangkan besarnya nilai signifikan variabel bebas lingkungan kerja X2 pada uji T adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas lingkungan kerja X2 memiliki pengaruh signifikan secara parsial pada kepuasan kerja Y Swiss Berlin Hotel. Selanjutnya ada uji hipotesis uji F. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai F signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel-variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 dan lingkungan kerja X2 secara bersama-sama simultan memiliki pengaruh secara signifikan pada variabel kepuasan kerja Y Swiss Berlin Hotel. Pembahasan. Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel gaya kepemimpinan otoriter X1 bernilai negatif, sedangkan nilai koefisien regresi dari variabel lingkungan kerja X2 bernilai positif. Hasil analisis regresi lainnya yaitu nilai koefisien kolerasi produk momen menunjukkan angka sebesar 0,791. Hal ini berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja berpengaruh kuat secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan angka koefisien determinasi sebesar 0,626 berarti bahwa sebesar 62,6% kepuasan kerja karyawan mempengaruhi faktor gaya kepemimpinan otoriter, sementara 37,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh simultan antara variabel gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja
dengan kepuasan kerja karyawan. 4. Pengaruh dominan antara variabel gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter X1 tidak berpengaruh secara parsial pada kepuasan kerja karyawan Y, Swiss Berlin Hotel. Namun arah hubungan menunjukkan arah yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak dapat dibentuk melalui gaya kepemimpinan otoriter, di mana arah hubungan negatif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan Departemen Room Division di Swiss Berlin Hotel. Yang kedua, lingkungan kerja X2 memiliki pengaruh positif secara parsial pada kepuasan kerja karyawan Y, Swiss Berlin Hotel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja yang tercipta seperti lingkungan yang kondusif, maka akan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan Departemen Room Division di Swiss Berlin Hotel. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,1% yang berpengaruh secara bersama-sama atau simultan dan memiliki nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 62,6%, yang berarti bahwa kepuasan kerja dapat dipenuhi oleh variabel gaya kepemimpinan otoriter dan lingkungan kerja. Sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model yang diteliti. Yang keempat, lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan Departemen Room Division di Swiss Berlin Hotel. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Departemen Room Division di Swiss Berlin Hotel yang semakin puas jika lingkungan kerja semakin kondusif. Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan agar manajer Departemen Room Division Swiss Berlin Hotel tidak menggunakan gaya kepemimpinan otoriter terlalu dominan. Jika gaya kepemimpinan otoriter masih diterapkan, maka sebaiknya diterapkan dengan cara sebagai berikut: melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, tidak terlalu ketat dalam pengawasan, dan membangun rasa percaya kepada bawahan. Yang kedua, diharapkan agar Swiss Berlin Hotel dapat meningkatkan lingkungan kerja di Departemen Room Division-nya yang semakin kondusif, yang dapat dilakukan dengan selalu mementoring lingkungan kerja agar selalu rapi dan nyaman. Lingkungan kerja diberi sekat pemisah antara lobi dan restorannya. Juga diberi exhaust fan sehingga aroma makanan tidak bercampur yang membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang dan berkonsentrasi dengan mudah. Yang ketiga, diharapkan agar penelitian selanjutnya dengan judul yang sama dapat menambah variabel lainnya seperti reward atau kompensasi agar diperoleh hasil lebih mendalam mengenai kepuasan kerja karyawan Departemen Room Division di Swiss Berlin Hotel. Yang keempat, mempertahankan kenyamanan suhu udara di lingkungan kerja dan hubungan kerja antara atasan dan manajer dan bawahan karena karyawan menyukai hubungan dengan atasan atau manajer Departemen Room Division Swiss Berlin Hotel agar kepuasan kerja tetap dapat terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.